Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Wiwitri Andilo dengan NIM 51, Muhammad Nasaruddin Yahya dengan NIM 52, Muhammad Kholisun Mustaidin dengan NIM 53, dengan nama selanjutnya Muhammad Rosadil Huda dengan NIM 65 dari kelas TMC 21 akan memaparkan bagaimana cara kita menggunakan SPSS nominal komparatif dua sampel related MC Neymar. Pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi yang bernama ini IBM SPSS Statistic Viewer. Lalu kita harus menentukan kasusnya, bagaimana kasus ini akan digunakan. Semisal kita lihat di sini, saya ingin melihat keinginan untuk tidak merokok pada masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan dari penyuluhan kesehatan. Lalu dalam MC Neymar itu memiliki syarat uji. Yang pertama yaitu skalanya dalam bentuk data nominal. Yang kedua itu bentuk data atau pengkategoriannya harus dikotomi, harus tidak harus memakai nominal, harus memakai seperti kata-kata seperti sesudah atau sebelum. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil analisis. Interpretasi hasil analisis itu dapat dilihat melalui nilai SIG atau SIG. Yang pertama, SIG kurang dari 0,05 artinya terdapat nilai perbedaan. Dan jika SIG lebih dari 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya kita lihat ini untuk membuat SPSS MC Neymar kita harus membuat input datanya. Yang pertama responden, kita kasih nama responden. Selanjutnya type-nya string. Karena kenapa? Karena bentuk nilai value-nya itu berupa huruf. Nanti bisa dilihat. Lalu selanjutnya labelnya kita kasih nama responden sama dengan nama ininya, dengan nama. Lalu value-nya 0. Kenapa? Karena ini untuk berupa bentuk nama dari responden, nomor responden. Jadi tidak perlu untuk value atau nilai. Selanjutnya untuk setelahnya kita biarkan saja. Ini non 8 center nominal dan input. Lalu setelahnya kita masukkan sebelum, nama sebelum untuk kondisi sebelum penyuluhan. Type-nya numerik dan labelnya sebelum, dan value-nya kita harus rubah. Semisal ini sudah saya tulis 1, lalu labelnya perokok kita tambahkan, tapi di sini sudah saya tambahkan 1 untuk perokok dan 2 untuk tidak perokok. Lalu selanjutnya kita berikan sesudah penyuluhan. Type-nya juga sama, numerik, width-nya juga sama, labelnya juga sama, value-nya juga sama. Selanjutnya kita membuat data. Nah, untuk responden ini kolom 1 itu kita buat tadi respondennya itu kita buat R1, R2, R3, R4, R5, R5 dan selanjutnya sampai R30. Lalu data 1 ini menunjukkan, ini sebelum penyuluhan, menunjukkan bahwa responden ini itu sebagai perokok, angka 1 sebagai perokok. Jadi responden 1 adalah perokok sebelum penyuluhan. Lalu responden 2 ini untuk juga sama, tidak seorang perokok juga, maaf. Lalu jika sebelumnya ini angkanya 2, maka artinya itu responden kelima ini adalah tidak perokok. Dan sesudah dilakukan penyuluhan ternyata dia
tetap tidak merokok. Lalu ada juga pada R1 yang pada R1 ini orangnya itu perokok, tapi setelah dilakukan penyuluhan dia menjadi tidak perokok. Nah, terus bagaimana cara melakukan analisanya menggunakan MC-NIMR dengan metode SPSS? Kita pencet tombol analis. Selanjutnya kita cari non parametric test, legacy dialog, to related sample karena sampelnya hanya 2. Selanjutnya kita masukkan variabel 1. Variabel 1 itu sebelum penyuluhan kita masukkan, oke. Lalu sesudah itu variabel kedua, sesudah penyuluhan, oke. Lalu test type-nya itu kita ganti. Wilsocon kita uncheck saja, kita cek MC-NIMR. Selanjutnya kita oke. Nah, di sini kita dapat lihat output dari analisa MC-NIMR menggunakan metode SPSS. Jadi yang sebelumnya seorang perokok, sesudahnya itu ada sekitar 16 yang tidak merokok dan ada 7 yang tetap merokok. Sedangkan yang sebelum penyuluhan itu tidak merokok, itu terdapat yang menjadi perokok 0 dan yang tidak merokok itu 7. Dan dapat dilihat tes statistiknya. N itu total dari keseluruhan datanya, ada 30 responden, bisa dilihat. Lalu selanjutnya yang terpenting adalah SIG. Di sini SIG hasilnya adalah 0,000, sehingga dalam menilai hasil interpretasi analisis, jika nilai SIG kurang dari 0,05 artinya terdapat nilai perbedaan, sedangkan SIG lebih dari 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan. Sedangkan nilai dari ini outputnya itu 0,000, sehingga artinya terdapat nilai perbedaan. Dan penyuluhan dari penyuluhan kesehatan untuk mengetahui bagaimana orang-orang berkeinginan untuk berhenti merokok itu ada, sehingga perbedaan ini menunjukkan bahwa penyuluhan ini sangatlah berpengaruh. Ya, cukup sekian dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.